Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor maupun para hamba Tuhan, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, apa teologi impor itu? Biasanya sesuatu yang impor itu lebih menarik daripada yang ada di dalam negeri, bukan? The grass is always greener on the other side. Tapi bagaimana dengan teologi impor? Bagaimana kita harus menyikapinya? Seperti apa itu teologi impor? Kenapa teologi impor itu menarik dan hal-hal apa yang harus kita cermati? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Florian Oyan Simatupang, PhD dari Gereja CTK, sesuai dengan kaosnya kelihatannya nih. Kaosnya ada tulisannya CTK Promo-promo di sedikit. Jakarta. Promo sedikit ya. Selamat datang Bang Oyan, Thank apa you. kabar? Thank you Pastor Kian. Senang nih bisa ngobrol lagi di Ngopas. Iya. Ya. Apa Apalagi yang sesama pastor tuh paling seru kalau ngobrol. Nah, memang begitu, betul, betul. Apa yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan Anda nih? Ada yang Dalam bisa kehidupan di-share? saya, wah ini baru mengalami ini nih nganter anak mulai kuliah di Belanda gitu. Jadi kami Aha. masih adjusting kepada keabsenan dia gitu. Dan Wow. yang mungkin bikin susah itu keabsenan itu dibarengi dengan ini orang kok adjustmentnya ke kehidupan di Belanda sendiri, mandiri kok kayaknya gampang Hmm. banget gitu. Jadi kita yang kayaknya agak khawatir sebagai orang tua gitu. Khawatir in a good way, khawatir karena Iya, mungkin iya. bukan karena khawatir dia ngaco apa gimana, tapi khawatir Hmm. ini kita orang tua udah harus siap ngelepas nih berarti gitu. Ini orang tua Aduh, bertanggung jawab atau enggak ya? iya betul, nggak rela gitu. Nggak rela ya. Iya, Tapi puji Tuhan lah dengan kita ada teknologi dan lain sebagainya lebih gampang dikontrol ya. betul, Sewaktu-waktu bisa betul. ditelepon. Iya, Ada jauh di lebih mana? murah dibandingin zaman dulu ya. Exactly. Gitu. Wow, luar biasa. Thank you. Dari CTK sendiri ada hal-hal yang sesuatu yang baru atau sesuatu yang exciting di CTK? Enggak sih, kita masih sama ya seperti Hmm. biasa, tapi mungkin Hmm. yang exciting sebagai saya sebagai gembala sidang itu ketika kita pergi ke Belanda, Hmm. kita kan harus ninggalin 3 hari Minggu gitu ya. Iya, Dan iya, kita ngelihat bahwa komunitas itu berjalan dengan baik, ya, iya. ibadah berjalan dengan baik. Jadi kami sih bahagia karena sebagai senior pastors, kami melihat Iya. bahwa komunitas ini nggak berpusat kepada kita, gitu. Tetapi ini adalah Hmm. komunitas di mana kami menjadi bagiannya juga. Itu yang kami sangat Hmm. membesarkan hati buat kita, buat saya sama Wow. istri, ya, Wow, wow, gitu. puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, Kemarin terakhir kita ngobrol ada development yang terbaru mengenai ibadah Indonesia. Kemarin kan mau rencana membuka ibadah Indonesia, ada sesuatu ya, yang baru? belum, itu belum belum Oh. belum belum kejadian lah. Kita masih Hmm, harus hmm, ya gathering our resources dulu, sumber daya ya, manusianya masih kurang dan seterusnya. Nanti ya, kalau dipaksain jadi takutnya overburden timnya, ya, ya. ya bisa burn out gitu, ya. Ya, Belum, ya, masuk ya, akal, masuk akal. ya. Ya, thank you. Thank Saya you. rasa cocok nih untuk kita undang Pendeta Oyan untuk bicara mengenai teologi impor. Nih, saya Ya. penasaran. Apa yang dimaksud dengan teologi impor pertama-tama ini? Mungkin bisa kasih kita sedikit definisi apa yang dimaksud dengan teologi impor ini? Ya, oke. Once again, thank you for inviting me back ya, gitu. Hmm, Mungkin saya mau mundur sedikit kepada hmm, kenyataan bahwa agama Samawi, agama Buddha, agama Hindu itu semuanya masuk ke Indonesia as a product of import, gitu kan, bukan hmm, original dari Indonesia, gitu. hmm, Tetapi kita tahu kenyataannya bahwa di dalam lingkungan kita di Indonesia, kekristenan itu selalu masih dilihat sebagai agama asing, ya, hmm, hmm, dibandingkan dengan agama-agama lain. hmm, Mungkin kalau misalnya kita melihat agama yang mayoritas, bikin hmm, saja mungkin karena itu mayoritas gitu. Tetapi misalnya agama Buddha, agama Hindu, itu sudah dianggap indigenous, sudah dianggap hmm, asli lah gitu ya, paling tidak hmm, gitu. hmm, Keimporannya itu kadarnya sudah berkurang, walaupun hmm, kenyataannya itu datang dari luar ke Indonesia. hmm, 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 Saya pikir itu mungkin kesalahan gereja sendiri hmm, dalam mempertahankan status quo, status agama Kristen yang dianggap agama asing, gitu. hmm, hmm, Yang kembali tadi mengupas topik kita,
kita senang melanjutkan imporisasi tadi gitu ya, Hmm, hmm, gitu. hmm, Sesuatu yang menjadi PR kekristenan di hmm, Indonesia itu hmm, kalau di kita itu istilahnya di orang Protestan kontekstualisasi. Atau hmm, misalnya di teman-teman kita di Katolik itu hmm, inkulturasi. Itu hmm, tidak kita lakukan dengan baik gitu. hmm, Oleh hmm, karena itu ada sebuah pandangan bahwa kekristenan itu sesuatu yang sangat universal, hmm, tetapi muatan budaya yang dibawa oleh misionaris itu masih kental sehingga ketika itu diteruskan oleh hmm, orang-orang Indonesia, hmm, muatannya itu masih kental dan ternyata hmm, proses imporisasi itu juga masih berjalan gitu. hmm, hmm, Gitu. Saya hmm, teringat hmm, kepada apa yang disebutkan oleh seorang teolog Vietnam ya, asal hmm, Vietnam sekarang di Amerika hmm, namanya Peter Van. hmm, Dia katakan tugas gereja di Asia itu adalah untuk menjadi gereja yang tidak hanya di Asia, in Asia, hmm, tetapi juga dari dan oleh Asia, of Asia. hmm, hmm, Gitu. hmm, Jadi hmm, gereja kita di Indonesia sudah ada di Indonesia, tetapi banyak hmm, sekali yang masih belum menjalankan of Asia-nya, of Indonesia-nya. Gitu. hmm, hmm, Misalnya, hmm, apa pemikiran-pemikiran yang sering digarisbawahi, bahkan dipromosikan gitu ya, hmm, itu hmm, muatan-muatan baratnya itu masih cukup kental gitu. hmm, hmm, Sebagai contoh misalnya hmm, terkadang kekristenan di Indonesia itu terjebak di dalam culture war yang ada di luar-luar sana gitu. hmm, Sehingga hmm, ini muatan-muatan culture war itu menjadi definisi apa kekristenan itu. hmm, Gitu. hmm, Padahal hmm, we have our own issues sebagai orang hmm, Indonesia. Dan itu hmm, akhirnya terlantarkan gitu. hmm, hmm. Gitu kira-kira. Oh, wow. Itulah gitu yang teologi menjadi teologi impor kira-kira gitu. Iya, 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 iya. Dan menariknya adalah sekali lagi ya, ketika kita sudah menghadapi hal itu, mungkin sudah ratusan tahun dan Ya, sudah puluhan generasi atau ya, belasan generasi mungkin kita semakin senang lagi untuk menambah-nambah begitu ya. Seharusnya bukannya kita membuat definisi mengenai teologi kita sendiri atau ya, membentuk teologi sendiri, tetapi kita memanjakan diri kelihatannya dengan influence yang ada dari luar betul, dan betul. semakin hari semakin lebih kayak teologi di Amerika atau di Eropa mungkin ya Ya, dibandingkan betul. dengan di Indonesia. Gimana Ya. komentar Anda dalam hal itu? Betul. Memang Hmm, sebetulnya kita tidak bisa hanya menyalahkan misionaris, tapi kita juga hmm, harus merefleksikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena hmm, hmm, tentu pertama-tama efek dari kolonialisme itu masih sesuatu yang kita harus tanggalkan. hmm, Gitu. Jadi dari sisi diimportnya teologi-teologi ini memang ada sebuah marketing drive ya. hmm, Christine Copes Dume yang menulis buku Jesus and John Wayne mengatakan bahwa memang ada sebuah marketing campaign yang sangat agresif yang hmm, tugasnya membawa teologi yang ada muatan ideologisnya ini ke berbagai penjuru dunia gitu ya. Itu dalam hmm, konteks Amerika lah paling tidak. hmm, Nah, kita sendiri sebagai Indonesia, orang Indonesia masih ada kadar inferiority kompleksnya gitu. hmm, Ya. hmm, Dan hmm, ini bukan hanya di kekristenan aja, tetapi di seluruh lapisan masyarakat ya. Kita kadang-kadang hmm, tuh terlalu terpesona kepada sesuatu yang asing hmm, gitu. Sehingga kadang-kadang yang asing itu diberi bobot yang sangat tinggi, yang yeah. lokal itu tidak diabaikan gitu. Bahkan dilihat Hmm, sebagai sesuatu yang mungkin kalau di dalam konteks kekristenan, wah itu sesat, itu salah gitu. Padahal mungkin hmm, kita perlu juga mendengar apa sih yang menjadi refleksi lokal yang mungkin lebih dekat dengan hmm, konteks dan keadaan kita di Indonesia gitu. Sehingga kita hmm, tadi seperti yang saya katakan mengutip perkataan Peter Van, bisa menjadi gereja yang dari dan oleh Asia, Asia or Indonesia tadi, of Asia, hmm, gitu. hmm, hmm, Itu sih hmm, sebetulnya ya, gitu. hmm, Dari hmm, satu sisi ada campaign yang sangat agresif yang membawa pemikiran ini, yang hmm, dari satu sisi kita menerimanya bulat-bulat karena kita hmm. kadang-kadang masih kurang pede gitu dengan keindonesiaan kita, ya, itu. Wow itu terstruktur kelihatannya ya campaign Ya, tersebut, sebetulnya. ya, menarik sekali, bisa bisa berikan contoh mungkin apakah campaign itu ataukah, nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut lagi mungkin, Ya, mengenai apa sih misalnya sebetulnya ya. identitas? Heeh, Ya, contohnya. misalnya dalam konteks contemporary church ya, Ya, kita lihat bahwa mungkin
apa yang dilakukan oleh gereja-gereja besar, terutama Ya. dalam praktek-praktek penyembahannya, ya, Hmm. Hmm. yang lagu-lagu yang di apa Hmm. ya ditawarkan gitu kan, Hmm. Hmm. itu banyak sekali di dalam konteks kita, terutama di dalam konteks yang di dalam tanda kutip contemporary church itu Hmm. di ya hampir di copy paste untuk diberikan Yep. Indonesian formatnya lah gitu. Ya. Ya. Tetapi Ya. sebetulnya hal itu tidak hanya mungkin ganti bahasanya aja gitu. Hmm. 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 Tetapi penampilannya sama ya, Hmm. Hmm. bahasa-bahasa yang mungkin juga Hmm. diutarakan dalam Hmm. pergumulan itu sama. Hmm. Sehingga itu yang kita hanya lakukan sebagai Hmm. duplikasi aja gitu, Hmm. Hmm. tanpa Hmm. ada ya kalau misalnya kita lihat misalnya gereja A di sana dan gereja B Hmm. di sini kan hampir mirip Hmm. bentuknya ya, Hmm. dan Hmm. itu yang dianggap sebagai sesuatu yang baru, yang Hmm. tentu tidak salah 100% gitu. Itu Hmm. saya mau menghindarkan Hmm. ke ekstrim terhadap itu. Tetapi Hmm. seakan-akan banyak muatan mungkin istilahnya copy paste-nya gitu. Hmm. Hmm. Ya, yang Hmm. tanpa Hmm. dilakukan refleksi yang matang dan Hmm. dalam untuk Hmm. mengkontekstualisasi atau menginkulturasi Hmm. apa yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Indonesia gitu. Hmm. 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 Sehingga yang kita masukkan itu menjadi sesuatu yang generik, Hmm. dan Hmm. terkadang kalau misalnya kita mencoba Hmm. menggalinya lebih dalam, kadang-kadang tidak bisa menjawab pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia gitu. Itu yang Jadi cukup wow, disayangkan. tadi Mm. tadi udah disebutkan ya lagu contohnya ya, Ya, atau mungkin ibadah begitu ya, ya, yang mana itu menjadi sesuatu yang copy paste dari ya, sesuatu yang ada di luar negeri dan langsung diaplikasikan di dalam konteks Indonesia tanpa belajar mengenai konteks itu sebetulnya seperti apa. betul. Mungkin lagu-lagu Barat yang tune-nya sama, mungkin Ya, saya terbayang yang cuman kata-katanya diganti menjadi bahasa Indonesia itu adalah contoh praktisnya maksudnya di betul. dalam hal Ya, tersebut? ya. Ya, ya. Begitu. Dan Mm-mm. itu tentunya menjadi sebuah PR bagi kita ya, dalam arti, Betul. apakah memang lagu itu cocok, bukannya berarti lagu itu berarti tidak cocok, Nggak cocok, iya. tetapi Heeh. tetapi, apa refleksi dari diri kita gitu ya terhadap Iya, lagu tersebut ya. iya. Wow, ya menarik sekali. Kalau misal dalam, sisi lain, dalam aspek lain misalnya selain tadi kita sudah bicara mengenai worship, tadi ibadah, ada aspek lain kalau saya tahu buku-buku banyak sekali orang Indonesia senang sekali itu kalau misalnya buku A atau buku B dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan dalam bahasa Wah, Indonesia laris laku banget kan? keras. Iya. Laku keras dibandingkan dengan buku asli dari orang Penulis-penulis Indonesia atau Indonesia, penulis iya. Indonesia, betul nggak? Iya, iya. Betul sekali, Pastor Ken. Bahkan Hmm. ada beberapa penerbit Kristen yang sebetulnya lebih banyak melakukan penerjemahan daripada penerbitan buku-buku karya-karya anak bangsa gitu, Hmm. yang cukup Hmm. disayangkan gitu. Dan kembali Hmm. kepada konteks apa yang dihadapi oleh penulis-penulis di Amerika atau di Ya, Eropa, itu belum ya. tentu menjadi sesuatu yang bisa langsung diaplikasikan atau di superimpose ya ke Ya, dalam ya, konteks ya. kita gitu. Ya, 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 Eh, ya, ya, ya. Wow, gitu. ya, dan tentunya mungkin proses penerjemahan itu karena jauh lebih mudah kali ya jadinya. Ya, ya betul. Jadi lebih, Lebih mudah dan kembali kepada kan tentu yang diterjemahkan kan nama-namanya nama-nama besar gitu kan, ya, gitu. Dan ya, ya. akhirnya nama-nama besar yang dimotori Hmm. oleh marketing campaign yang cukup kuat dan Hmm. diterima oleh kita yang mungkin secara di bawah alam sadar masih Hmm. memiliki inferiority complex yang melihat bahwa, Hmm. ini nama besar berarti sangat otoritas, yang Hmm. lain itu ya otoritasnya Hmm. kurang gitu. Gitu. Wow, ini berarti luas sekali ya sebetulnya ya pembicaraan kita Sistemik, ini. iya, iya, Ini bukan hanya sekedar hal-hal praktis, tapi juga pola pikir tentunya ya. betul, Dalam iya, arti bagaimana caranya kita melihat segala sesuatu dalam arti sistem teologi kita itu iya, juga mungkin kita harus refleksikan tentunya iya, seperti apa itu. iya, Wow, iya, pengaruh daripada, pengaruh dari luar yang mungkin lebih keras, yang Anda lihat, Pak Oyan, mhm, apakah itu pengaruh dari Amerika atau dari Eropa atau dari mana nih sebetulnya nih yang ada di Indonesia yang lebih dominan menurut iya. Anda?
Yang pasti memang dari Amerika sangat kuat ya. Hmm, Eh, hmm, Terutama di dalam movement yang saya pakai huruf kecil, hmm, evangelistic movement gitu. hmm, hmm, Ya, karena memang pertama-tama dukungan gerakan misi ini hmm, memang dimotori oleh biaya yang kuat oleh hmm, Amerika, gitu kan? Karena hmm, misalnya kita tahu bahwa misionaris-misionaris itu datang ke sini, hmm, mereka bisa hidup dengan cukup nyaman karena hmm, sekali setahun mereka bisa hmm, kembali ke negaranya fundraising, dan hmm, fundraising itu bisa mencukupi dan seterusnya gitu. hmm, 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 Itu dari sisi yang mungkin lebih grassroots lah gitu ya, misionaris hmm, gitu. hmm, hmm, Lalu tentu juga memang ada juga kampanye-kampanye marketing yang didukung oleh hmm, cara-cara marketing yang menggunakan metode-metode korporasi. Gitu. hmm, Ya, kita hmm, tahu hmm, bahwa hmm, misalnya menggunakan karena kami kan di gereja yang berbahasa Inggris, ya, ketika kita melakukan live streaming ibadah kita harus hmm, tuh mencantumkan hmm, CCLI license kita hmm, gitu, hmm, supaya nanti hmm, YouTube itu tidak langsung mute bagian worship kita kalau misalnya kita tidak punya license ya, gitu kan. betul, betul, Itu kan betul, license itu sebetulnya ya memang mereka berhak untuk menerima hak cipta mereka gitu. Tetapi itu kan hmm, juga sudah merupakan sebuah sistem yang lebih hmm, dekat dengan sistem business oriented daripada hmm, bagaimana kita membagi hmm. ibadah kita melalui karya-karya rohani. Misalnya kayak gitu. Itulah Hmm, gitu. hmm, hmm, Ya. hmm, hmm. Eh, Ya, ya. Kalau misalnya kita melihat dari pengaruh literatur, misalnya contohnya hmm, begitu ya. Nah, hal-hal apa sebetulnya yang perlu kita cermati? Jadi tadi kita sudah bicara banyak mengenai worship begitu ya, tetapi juga ada juga kan pengaruhnya literatur dan juga saya yakin ada pengaruh-pengaruh yang lain. Saya nggak tahu mungkin Pak Wian sendiri belum bicara mengenai pengaruh lain nih. Saya ya. penasaran juga. Tapi yang mungkin, pengaruh apa lagi yang lebih besar dan hal apa yang harus kita cermati gitu loh di dalam topik ini? Ya, hal-hal yang perlu kita cermati mungkin pertama-tama, saya selalu Yap, kembali kepada mmm, kisah para rasul tentang hari Pentakosta, gitu ya. mmm, mmm, Bahwa untuk memerdekakan kita dari inferiority complex itu, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus yang menjadi nubuatan Nabi Yoel itu mmm, ketika digenapi melalui peristiwa hari Pentakosta, digenapinya mmm, dengan pernyataan bahwa sudah tergenapilah pencurahan Roh mmm, Kudus itu di atas semua manusia, kepada semua manusia, ya. mmm, mmm, Epipasar, kepada semua daging bahkan dikatakan gitu. mmm, mmm, Nah, kalau kita tarik mundur kepada apa yang Lukas mmm, katakan ketika Yesus mengatakan engkau akan menerima kuasa, mmm, kisah para rasul 1 ayat 7 dan 8, mmm, kuasa itu bukanlah sekedar kuasa untuk bersaksi ya, kan mmm, ini kan evangelistic mmm, understanding kan mmm, kadang-kadang mmm, mmm, terbatasi kepada kita bersaksi mengenai apa yang telah terjadi di dalam diri kita menerima mmm, Kristus dan seterusnya. Itu benar memang gitu. Tetapi mmm, ada satu yang perlu kita sadari juga bahwa ketika peristiwa Pentakosta itu telah mmm, menggenapi karya Roh Kudus yang sudah karya Allah Tritunggal yang sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua manusia, mhm, kita orang-orang percaya itu ketika kita menerima kuasa, kuasa itu adalah untuk mencoba semakin mengerti bagaimana Allah bekerja di seantero pelosok dunia ini, mmm, termasuk mmm, di dalam budaya-budaya kita. mmm, Itu di budaya saya sebagai orang Batak, di budaya orang Jawa, di budaya mmm, orang Sunda, di mmm, budaya orang Chinese dan seterusnya mmm, gitu ya. mmm, mmm, Itu yang lebih sulit justru bahkan untuk mmm, kita mulai discerning, mmm, dan itu justru yang membutuhkan kuasa Roh Kudus gitu. mmm, mmm, Karena kalau mmm, kita misalnya sekedar mengaplikasikan apa yang kita terima dari impor gitu kan, mmm, kita mhm. langsung menggunakan kacamata impor itu untuk melihat budaya kita sendiri. Nah, budaya kita sendiri menjadi asing, budaya kita sendiri Mmm, menjadi mungkin sesat atau kafir gitu kan gitu. mmm, Nah, mmm, mmm, paradigmanya adalah untuk menyadari kembali mmm, bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan mmm, jauh sebelum misionaris itu datang, mmm, ya. Roh Kudus sudah mmm, bekerja di seluruh budaya. Bahkan itu kan yang juga kita lihat perkembangan kisah para rasul kan, mmm, para murid-murid itu tidak hanya memberitakan Injil tetapi juga menyaksikan bagaimana mmm, Allah melalui Kristus dan Roh Kudus bekerja di budaya-budaya gitu. mmm, Misalnya mmm, kisah para rasul 17 ayat 29 kan, mmm, Paulus mengutip pujangga orang orang Sparta, ya kan, yang mmm, mengatakan mmm,
di dalam Dialah kami hidup, berada, dan and move and have our being, katanya. Itu bahasa Betul, Inggrisnya. Itu betul. ya kan? Hmm, Gitu. Gitu. hmm, Itu PR kita gitu. ya, ya, Dan wow, tentu the working out of it ya, tentu perlu ya, pergumulan dan terus-menerus untuk menjadi tantangan kita sebagai orang Indonesia untuk tidak baik. hanya tidak menolak impor ya, tentu kita harus Oh, berinteraksi dengan apa yang masuk ke dalam kita, tetapi menjadikannya sebuah hibriditas gitu. Ya, hmm. bahwa warna Indonesia kita tidak hilang begitu saja gitu. Jadi mungkin, ya silakan. Karena ternyata warna Indonesia itu pun sudah berkontribusi terhadap Ya, hibriditas kita, karena heeh. warna Indonesia itu sudah didatangi oleh Roh Kudus sebelumnya I see. Oke, gitu. oke. Wow, ya menarik ya. Jadi Ya, berarti langkah awal yang pertama kali perlu kita cermati adalah kesadaran kalau misalnya Roh Kudus itu sebetulnya sudah bekerja di antara kita, begitu ya. ya, Bahkan ya, sebelum para misionaris atau orang-orang yang memiliki pengaruh tersebut yang datangnya dari luar itu datang secara fisik begitu betul, ke dalam kehidupan betul. kita atau ke tempat di mana kita tinggal. Wow, Ya, ya, ya. menarik Dan itu sekali sudah itu. dilakukan oleh Hmm. kekristenan dalam sejarahnya ya. Ya mungkin Contohnya? kita Hmm. sering lewatkan. Misalnya misionaris-misionaris Ortodoks Timur ketika mereka datang ke Alaska ya, ke Ya, ya, Alaska. ya. Ini jauh sebelum negara Amerika menjadi apa yang kita lihat, tetapi Ya. mereka datang dan mereka berjumpa dengan totem pole orang-orang Native American gitu ya, Mhm, dan mhm. mereka tidak menebang, tetapi mereka memberkatinya gitu. Hmm, hmm, Karena di hmm, dalam hmm, pandangan mereka melalui itu Allah sudah berbicara. Jadi bagaimana kita melakukan hmm, proses penjembatanan mhm, untuk melengkapi, paling tidak melengkapi dalam arti pemahaman kita hmm, sebagai orang yang sudah dicelikan matanya tentang keberadaan Allah Tritunggal gitu ya. hmm, Paling hmm, tidak untuk melihat, hey, ini loh yang mungkin kita bisa coba tambahkan kepada pemahaman yang sudah ada, dan juga tuh mungkin hmm, mencoba melihat apa yang mereka bicarakan untuk saling melengkapi pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. hmm, Hmm. hmm, hmm. Wow, ini berarti perlu sebuah kesadaran terlebih dahulu dari diri kita masing-masing Ya, bahwa, oh wow, ternyata Allah itu bekerja di dalam kita bahkan sebelum pengaruh dari luar itu tuh datang begitu ya. ya, Itu saya rasa tentunya suatu hal yang nggak mudah karena seringkali kita berpikir bahwa ya keberadaan atau pola pikir teologi kita itu adalah sesuatu yang kita terima dari orang luar begitu loh ya, daripada sesuatu betul. yang kita bentuk sendiri betul ya. Ya, ya, betul. Iya, iya. Wow, ini perlu sebuah PR yang perlu kita gali terus. Iya, Tapi tentunya, kita kepingin, lanjutkan dalam arti kita perlu tahu dulu begitu loh, langkah kita yang awal sekarang ini tuh apa? Apa yang hmm, harus dilakukan oleh para pastor, para pemimpin Kristen secara praktis, ketika dihadapkan atau dibombardir dengan pengaruh impor ini? ya. Dan ada saran-saran, ada tips mungkin sebelum nanti kita berpindah ke episode yang berikutnya di mana kita akan bicara lebih lanjut lagi how to? Ya, ya. Tentu kesadaran bahwa it's never easy ya. Tidak Hmm, pernah mudah untuk melakukan perjalanan ziarah seperti ini gitu. hmm, 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 Jadi eh, kesadaran bahwa sesuatu yang gampang itu seringkali sesuatu yang instan dan gampang itu seringkali hmm, memberikan hal yang tidak penuh ya. hmm, Seperti hmm. makanan, kadang-kadang kalau makanan itu instan kan tidak memberikan kepenuhan gizi gitu ya. Ya, Itu ya, harus kita sadari juga, dan mungkin itu akan berakibat kepada keinginan kita untuk memperdalam ziarah pergumulan kita secara hmm, teologis gitu. Yang akan hmm, tentu berembed kepada hal-hal yang bukan mungkin bisa membawa dan membuka cakrawala kita terhadap pemikiran-pemikiran yang bisa mengcounter atau paling tidak hmm, menyeimbangkan apa yang kita hmm. terima melalui imporisasi tadi gitu. Hmm, hmm, Gitu. hmm, hmm, hmm.
Wow, sebuah PR nih, sesuatu PR, yang ya. harus Ya, dan secara praktis berarti buat para pastor, mereka harus melihat kembali apa yang mereka sudah lakukan dan mereka kembali melihat apa yang menjadi pengaruh-pengaruh lokal yang sudah ada begitu ya, di ya, dalam ya, kehidupan ya, mereka ya. ya, ya, Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Mmm, ya. nah, sedikit banyak mengenai, hibridisasi itu yang tadi kita bicarakan begitu ya. Hmm. Kira-kira, langkah praktis apa tuh yang bisa dilakukan oleh seorang pastor untuk melihat hal tersebut sebelum kita nanti masuk ke episode yang berikutnya? Langkah praktis apa? Heeh, Ya. eh Mungkin, begini, saya waktu itu ketika menyelesaikan, program MDiv saya, ya, iya, profesor saya wanti-wanti, dia katakan, mmm, "Apa yang kamu terima saat ini, itu bukanlah akhirnya," gitu. mmm, mmm, "Teruslah perlengkapi dirimu," gitu kan. mmm, Itu mmm. waktu itu saya mikir, "Wah, saya udah MDiv, udah jago," gitu kan, gitu ya. Tetapi dalam keilmuan keilahian ini, ya Iya, sama, kita selalu dalam perjalanan, gitu. iya, iya, Dan, itu yang mungkin secara praktis kita harus mmm, lakukan, mmm, ya pada semua level ya, semua level, mau mmm, MDiv, mau PhD, mau apa terserah, mmm, semakin memperlengkapi, untuk bisa semakin merangkul misteri mmm, Allah, ya. mmm, Allah mmm, yang begitu besar, yang begitu penuh keindahan, yang mmm, merangkul kita, tentu mmm, kita tidak bisa pahami 100% karena kita mmm, adalah ciptaan, Dia adalah pencipta, gitu. mmm, Nah, mmm, tentu tetapi Allah itu sendiri mengundang kita untuk masuk ke dalam sebuah mmm, keintiman dengan, Dia, dan mmm, caranya adalah untuk terus semakin, memperlengkapi kita untuk bagaimana mengalami keintiman tersebut, gitu. mmm, mmm, Ya, mmm, ya, mmm, dan itu mmm, involve our heart and our head, gitu. mmm, Ya. mmm. Yap, Love yap. the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, gitu kan, itulah bentuknya, Amin. gitu. Yap, Iya. baik, baik, baik. Wow, Gitu kira-kira, eee, Pastor. ini kita harus lanjutkan lagi karena sekali Seru ya? lagi pembicaraan ini seru dan memang Iya. pembicaraan ini adalah sesuatu yang ongoing ya yang kita harus Iya, pikirkan ya. Karena, kita tahu bahwa, kita sendiri adalah bukan hanya karena kita saja tetapi juga ada pengaruh daripada orang lain, iya, tetapi juga terlebih lagi hal-hal apa yang memang kita bisa lihat dari diri kita sendiri dan bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Wow, iya. thank you nih sekali lagi buat waktunya. Dan saudara-saudara kalau misalnya masih kepingin tahu secara praktis mengenai hal-hal apa yang bisa kita lakukan sebagai para pastor, para pemimpin Kristen, kita akan lanjut di Sambung episode minggu kita depan ya, atau episode berikut, episode depan. lanjut ke episode yang berikutnya. Terima kasih, Pak Oyan, Thank you dan so kita much, akan Pastor tutup Kian. dulu pembicaraan kita dalam doa, Oke, dan kita akan, nanti lanjutkan lagi di episode yang berikutnya amin. mengenai how to, bagaimana Yes. kita menyikapi, dari teologi impor ini. Bisa Ya. tolong tutup dalam doa buat kita semua? Oh, dengan Thank you. senang hati. Ya, Ya. Kami bersyukur Tuhan atas perbincangan yang kami bisa nikmati dalam penuh, suasana persahabatan, tawa dan canda, tetapi tentu juga penuh keseriusan. Karena kami berdua dan tentu para pendengar dan pemirsa, acara Ngopas ini adalah, kami pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, dan tentu juga Engkau telah panggil untuk mengasihi, domba-dombamu sebagai perwakilan Kristus melalui gereja-gereja yang kami pimpin dan juga, organisasi-organisasi kekristenan lain yang kami pimpin. Tuhan, tugas yang begitu berat yang kami hadapi dan kami sadar bahwa kami tidak bisa bergantung kepada kemampuan diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, terus buka hati dan pikiran kami untuk semakin merengkuh, misteri yang Engkau bukakan kepada kami melalui Kristus, ketika Engkau juga telah merengkuh kami dengan begitu penuh cinta kasih Tuhan. Jangan biarkan kami untuk tetap pada satu titik saja, tetapi terus mengikuti Kristus dalam ziarah iman kami, yang juga menuntut untuk melebarkan dan membukakan cakrawala kami semakin lebar lagi dan semakin terbuka lagi untuk benar-benar menikmati keindahan-Mu Tuhan. Kiranya itu terjadi di dalam kehidupan kami berdua dan tentu juga rekan-rekan pastor yang melihat dan mendengar episode ini. Jadikanlah itu Tuhan dalam permohonan kami yang kami naikkan melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, amin.